Halo semuanya, kembali lagi di JTE Kreator di segmen Potret Podcast Teknik Elektro. Oke, kali ini kita lanjut ke part 2 tentang pembahasan LSO di Fakultas Teknik, yaitu Bima Cakrawangsa. Oke teman-teman, sebelum kita membahas apa sih Bima Cakrawangsa, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Andika Yusuf dari Prodi S1 Teknik Elektro, dan kedua masnya. Perkenalkan, nama saya Rangga Raditya Arianto dari Bima Cakrawangsa. Saya selaku CEO General Manager tim Bima Cakrawangsa. Dan saya Muhammad Endang Rizky, saya dari Bima Cakrawangsa sebagai Technical Manager Bima Cakrawangsa. Oke, nah kita sudah berkenalan nih satu sama lain. Oke, lanjut aja. Sebenarnya kita penasaran, apa sih Mas Bima Cakrawangsa itu? Oke, Bima Cakrawangsa sendiri yaitu tim riset mobil hemat energi yang berada di Fakultas Teknik yang bergerak pada pengembangan energi di kategori listrik. Oh, berarti apakah di Bima Cakrawangsa itu hanya riset-riset saja mengenai mobil listrik atau bagaimana? Tentu saja tidak. Di Bima Cakrawangsa sendiri yaitu merupakan sebuah wadah buat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri. Jadi kita itu di Bima Cakrawangsa itu tidak berfokuskan pada mobil hemat energi saja, tapi pemfokusan kita juga fokus pada pengembangan mahasiswa. Jadi Bima Cakrawangsa sendiri kan mempunyai prioritas sendiri, yaitu di mobil. Selain itu kita juga mempunyai kayak lomba-lomba lain seperti desain, PKM, PKM, dan lain-lain. Jadi teman-teman ini tidak terfokus sama mobil. Tapi memang teman-teman memang fokusnya di mobil, cuma itu sebagai penunjang mahasiswa teman-teman biar biar berprestasi. Jadi kita punya wadah. Tapi sebuah wadah untuk mahasiswa ya. Nah, kan tadi kan sudah disebutkan Mas sudah mengikuti berbagai macam lomba. Nah, kira-kira prestasi apa aja sih Mas yang sudah didapatkan dari Bima Cakrawangsa itu? Kalau prestasinya Bima Cakrawangsa itu kita itu sering ikut KMH, kompetisi mobil dan set yang mana prestasi terakhir kita yaitu seri maraton itu di tahun 2023 kemarin itu mendapatkan peringkat 6 dengan konsumsi energi sekitar 293 km per kilowatt. Oh, berarti itu lombanya di mana Mas pas tahun 2020? Di sirkuit Mandalika. Nah, kira-kira nanti bakal mengikuti perlombaan dan kan kalau nggak salah ada rumor tuh yang mengatakan 2025 kan akan ada turun atau bagaimana? Begini, untuk 2025 ini kita kan setiap organisasi kita mempunyai target tersendiri. Untuk target kita di 2025 ini yaitu mempunyai goals kita berangkat di kontes mobil hemat energi 2025 dengan capaian peringkat 1. Oh, berarti kayak naik gitu ya Mas di tahun 2023. Nah, misalkan kalau saya masuk nih di Bima Cakrawangsa, benefit apa sih Mas yang bisa didapatkan di Bima Cakrawangsa? Oke, tentu saja banyak dong untuk benefitnya sendiri. Itu kalau dari pengalaman saya dulu itu di Bima Cakrawangsa sendiri itu tidak mempunyai pengalaman apapun. Tapi saya mempunyai tekad dan semangat untuk belajar. Jadi di situ saya mempelajari apapun yang saya bisa pelajari. Jadi kita itu bukan hanya tim buat riset, tapi kita juga forum diskusi, tukar pikiran. Jadi banyak yang didapat dari Bima Cakrawangsa. Nah, bukan hanya segi praktek saja yang didapatkan, melainkan kayak teori aja tuh ya, saling membahas antara satu sama lain. Gitu. Kalau dari Masnya sendiri mendapatkan benefit apa Mas di Bima Cakrawangsa? Jadi dari awal mula aku join di Bima Cakrawangsa ini, aku sendiri itu dapat banyak ilmu yang dimana itu ilmu itu nggak aku dapetin di tempat lain.
Jadi kayak apa namanya, cara untuk gimana sih buat mobil yang irit gitu, settingannya gimana seperti itu. Jadi nggak bisa kita bikin di tempat lain gitu. Sangat banyak banget. Nggak hanya juga apa namanya, terkait mobil kan, yang tadi sudah disebut Mas Rangga tadi kan, kita juga fokus pada selain mobil ya, kompetisi selain mobil, jadi kayak PKM itu kami juga apa namanya berkembang. Saya merasa berkembang sekali karena lingkungannya sangat kok. Berarti bukan riset tentang mobil saja ya, Bil? Pernah mengirimkan mahasiswa untuk menuju ke PKM. Nah, kalau misalnya kita join nih, bakal ngapain aja sih Mas? Apakah hanya kita mengotak-atik mobil atau membuat mesin atau bagaimana gitu Mas? Oke, kalau kita join gimana? Tergantung kan kita di suatu tim, kita kan mempunyai per divisi ya. Jadi per divisi, contoh dari saya, dari chassis ya misalnya. Jadi kita itu enggak hanya mengotak-atik tentang rangka yang sudah ada, namun kita juga berfokus kepada maintenance, perawatan chassis tersebut, terus melakukan pengembangan, terus melakukan analisis terbaru. Seperti yang sekarang, kita itu lagi mempunyai pengembangan di sistem transmisi. Yang awalnya itu analisisnya segini, tapi itu kita mempunyai evaluasi buat memperbaiki dari kekurangan yang sudah ada. Jadi kita perbarui lagi. Jadi selalu melakukan evaluasi. Dan kayak kita itu bukan hanya puas di satu capaian yang melainkan kita hanya riset lagi jadi kayak lebih baik gitu. Iya benar, kita terus belajar. Nah, tadi kan sangkut paut dengan mekanikal aja nih Mas. Di divisi Bima Cakrawangsa itu emang mekanikal aja atau ada yang lain sih Mas? Oke, untuk divisi sendiri itu kita mempunyai dua divisi, yaitu non teknikal dan teknikal. Di non teknikal itu dipecah lagi, ada lagi divisi sponsorship eksternal dan internal dan media kreatif. Jadi untuk teman-teman nih yang dari luar Fakultas Teknik bisa join ke Bima Cakrawangsa. Berarti kalau yang non Fakultas Teknik itu hanya bisa di non teknikal aja Mas? Sebenarnya itu tergantung pada seleksi pas open recruitment dan tergantung pada soft skill dan hard skill dari mahasiswa tersebut. Contohnya nih, misal dari saya dari PP misal, saya mau ngambil di chassis. Nah, di situ kalau beliau mempunyai pengalaman, bakal kita pertimbangkan lagi. Berarti bukan hanya berpatok sama prodi aja ya, yang penting ya kemampuan kita bisa, ya berarti kita dapat diterima di divisi teknikal. Nah, tadi kan udah disebutkan divisi non teknikal tuh Mas. Kalau teknikalnya sendiri itu apa aja Mas? Nah, kalau teknikalnya itu ada 3. Jadi yang pertama itu pasti elektrikal ya, engine dan elektrikal. Itu ada body sama ada chassis. Berarti itu ada elektrikal juga? Ya, karena apa namanya, kita kan fokusnya pada mobil listrik, tapi nggak mungkin juga kita mau mengupgrade mobil kita ke sumber energi yang lebih terbarukan. Jadi kita mau naik levelnya gitu. Misalkan kalau saya kan dari elektro nih Mas, misalnya kalau berminat banget nih dimasuk ke bagian bodi itu, apakah bisa Mas? Apakah hanya mesin saja atau elektro harus di elektrikal aja itu atau bagaimana? Harusnya sih kalau masnya dari elektro, kalau kami harusnya lihat dulu kemampuannya. Kalau misalnya masnya minat di bodi tapi punya pengalaman banyak meskipun divisinya jurusannya elektro, ya kami mempertimbangkan kemampuan tersebut. Jadi nggak sama itu. Tapi kebanyakan sih ini sih anak-anak Bima Cakrawangsa itu yang elektro itu biasanya akhirnya ke elektro. Kayak selinier gitu ya Mas? Iya, selinier. Dan untuk gabung Bima Cakrawangsa sendiri itu tidak harus mempunyai kemampuan Mas. Jadi kita itu bisa
kayak menerima yang semangatnya itu tinggi buat belajar, rasa ingin tahunya itu besar sekali. Itu bagaimana Mas? Kan kita kan masuk ke Bima Cakrawangsa tapi skill kita tuh masih nol kan, cuman kayak ya nggak ada sama sekali. Itu apakah ada pembelajaran materi untuk pembekalan open equipment atau bagaimana Mas? Oke, tentu saja pembekalan di pertama kali masuk Bima itu pastinya ada dong buat pengenalan dasar tentang mobil tersebut. Jadi kita bakal membekali tidak hanya buat di tim, tapi di dunia perkuliahan juga. Semisal nih dari saya dulu itu nggak bisa desain. Jadi di Bima Cakrawangsa sendiri itu saya belajar desain. Jadi outputnya itu nggak ada di Bima, tapi di perkuliahan saya juga ada. Berarti kita bakal dibekali dulu ya sama mas-masnya gitu ya? Iya. Berarti misalnya kita sudah dapat pembekalan itu apakah nanti dites ulang atau dipilih terbaik nih pas pembekalan? Pembekalan? Ya kan kita pembekalannya dikasih materi nih, misalnya materi elektrikal ini yang diajarkan. Nah apakah nanti bakal dites ulang dengan materi yang sudah didapatkan atau pasnya lihat dari pembekalan itu? Kedua-duanya. Jadi kita selektif. Selain skill di bidang otomotif, apa aja sih Mas skill yang diperhitungkan banget nih di Bima Cakrawangsa? Tentunya ini kemampuan otak kita kan juga ada. Tentunya di tim kita kan ya juga perlu security. Kita perlu personal yang bisa membackup seluruh administrasi tim. Jadi kita tetap perlu. Jadi misalnya kalau kita jago banget nih dengan negosiasi, bisa masuk aja dong di non technical sponsor kayak gitu. Untuk saat ini apakah ada proyek-proyek yang lagi digarap nih Mas di Bima Cakrawangsa? Jadi kita itu yang sudah saya sebutkan tadi kan, kita kan ingin selalu naik level, kita selalu ingin. Jadi rencananya kita itu masih ada proyek yang kedepannya nanti itu Bima Cakrawangsa akan punya mobil yang basicnya bukan listrik lagi, melainkan sumber energi yang lebih tepat. Tapi sangkut paut dengan listrik atau emang gimana? Memang tetap ada sangkut pautnya dengan listrik. Apa proyeknya itu masih dirahasiakan oleh Mas pasti? Ya. Oke, boleh ya. Jadi rencana kita ini proyek kedepannya, kami ingin di Bima Cakrawangsa ini punya mobil prototipe yang berbahan bakar. Jadi nanti ini jadi kita ini naik kelas. Jadi di Seleko Marathon itu ada kelas untuk baik prototipe maupun prototipe. Itu ada kelas untuk kategori berbahan bakar. Jadi tetap dong, misalnya elektro ini mau masuk di divisi engine dan elektrikal itu bisa banget, karena dari konsep dasarnya hidrogen itu kita itu konversi dulu dari gas hidrogen itu nanti dikonversi jadi listrik, sehingga tetap kita butuh. Itu bagian tetap masuk ke elektrikal atau emang sumber energinya itu khusus gitu, beda dari yang kemarin. Cuma dalam satu ranah kita tetap di elektrikal, karena basisnya kan memang konversi energi dari gas ke elektrikal, dari gas ke listrik. Jadi itu pas perlombaan itu beda bidang atau gimana Mas? Beda kelas. Jadi di Seleko Marathon itu yang paling ramai ya dibandingkan KMHI ya. Cuma ya KMHI kan kelasnya nasional, kalau SEM itu kan internasional. Kalau di SEM itu Seleko Marathon itu memang peminatnya itu masih sedikit kalau yang di bidang itu. Cuma karena kami Bima Cakrawangsa ini selalu update diri, jadi ingin selalu berkembang. Kami pengen melakukan inovasi yang benar-benar
out of box gitu. Jadi kita pengen membuktikan bahwasanya di mata keras itu memang benar-benar bisa. Semoga aja dengan insight itu berhasil dan dapat juara. Amin. Nah, bisa disebutkan nggak sih Mas keunggulan dari mobil dari tahun lalu atau untuk kedepannya nih Mas? Keunggulan ya. Oke, untuk dari segi keunggulan sendiri, mungkin dari kita kan selalu mempunyai pembaruan di mobil. Untuk dari tahun 2024 kemarin, itu kan kita melakukan pengembangan pada sasis dan juga di elektrikal. Berarti ya dengan pencapaiannya itu yang penting meningkat gitu ya Mas, bukan hanya berpatok pada standar biasa tapi ya pengen lebih puas. Jadi gini Mas, kita kan untuk meraih skor ke efisiensi konsumsi energi kan kita tentunya harus kompleks per divisi. Jadi kita tidak perlukan pada elektrikal saja, namun di sasis juga memerlukan. Seperti di sasis kan juga ada banyak hambatan di segi transmisi, di pengereman, steering, dan itu semua ada analisisnya. Kita lakukan analisis, sekiranya masih kurang, kita fiskan lagi. Jadi kita harus mencapai benar-benar hasil yang terbaik. Nanti kalau semisal ada desain baru, kita akan melakukan riset lagi. Jadi kalau kita merasa kurang dari riset sebelumnya, kita lakukan pengembangan lagi. Berarti itu alat transmisinya tetap itu yang diupdate ataupun kita ganti lagi Mas? Kita melakukan pembaruan di sistem mekanisnya, pembaruan mekanismenya terbarunya. Berarti alatnya tetap ya apa yang itu atau beda lagi? Pembaruan. Kita misalnya untuk open recruitment ini dibuka kapan sih Mas? Untuk maba-maba 2025 nih kan ini pasti dilakukan sampai mandiri gitu. Pasti aku penasaran banget tuh pengen join di Bima Cakrawangsa itu. Oke, untuk open recruitment tahun 2025 itu rencana kita buka di bulan 10. Oh, di bulan 10. Oke. Tapi untuk teman-teman maba 2025 nih ada di Fakultas Teknik atau prodi S1 Teknik Elektro, bisa nih kalian tunggu di bulan 10 untuk join di Bima Cakrawangsa. Nah, itu aja Mas wawancara dari Potret ini. Sampai ketemu di video potret berikutnya.